Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Fauzan Bakti dengan NRP 2420220032. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kajian mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. Indonesia merupakan negara kepulauan tempat di mana 3 lempeng besar dunia bertemu, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Interaksi antar lempeng-lempeng tersebut lebih lanjut menempatkan Indonesia sebagai wilayah yang memiliki aktivitas kegunung apian dan kegempaan yang cukup tinggi. Salah satu contohnya adalah bencana tanah longsor di Dusun Jemblung, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, yang terjadi pada tanggal 11 dan 12 Desember 2014. Berikut adalah metode penelitiannya. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam menjabarkan mitigasi bencana tanah longsor pada pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Lalu, subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang diharapkan dapat menceritakan apa yang diketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan fenomena atau kasus yang diteliti. Lalu, teknik. Penelitian ini akan digunakan teknik purposive sampling, yaitu peneliti telah menentukan tempat atau informan yang dituju. Adapun aspek yang diamati. Aspek yang akan diamati dalam penelitian ini adalah strategi mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. Yang dimaksud mitigasi adalah sesuai dengan teori mitigasi yang membagi mitigasi menjadi 2 bentuk, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Lalu, hasil penelitian mitigasi struktural bencana tanah longsor. Upaya mitigasi struktural yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam hal ini melalui BPBD Kabupaten Banjarnegara diantaranya adalah penyusunan database daerah potensi bahaya yang ditunjukkan pada poin-poin tersebut. Lalu, pemasangan Early Warning System atau EWS yang juga pada poin-poin tersebut. Lalu berikutnya hasil penelitian melalui mitigasi non-struktural bencana tanah longsor. Mitigasi non-struktural lebih menekankan kepada peningkatan kapasitas masyarakat. Upaya mitigasi ini dapat dilakukan melalui penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara yang pertama pemberian informasi. Pemberian informasi ini yang sudah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banjarnegara dengan pemasangan poster bahaya longsor serta tanda daerah rawan longsor. Yang kedua, sosialisasi. Sosialisasi secara aktif telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banjarnegara di beberapa lokasi tertentu. Berikutnya, pelatihan dan simulasi bencana. Analisa efektivitas mitigasi bencana tanah longsor yang sudah dilakukan. Dikarenakan rendahnya pemahaman masyarakat, sehingga perlu dilakukan mitigasi yang terfokus pada public education, yaitu dengan mengandalkan sosialisasi dan pelatihan tentang bencana alam, perbaikan lingkungan, dan jalan yang berfungsi sebagai jalur evakuasi. Gladi evakuasi, pembuatan peta rawan bencana, pemasangan alat sistem, peringatan dini yang murah, sederhana, serta relokasi. Lalu, upaya peningkatan efektivitas mitigasi bencana tanah longsor. Yang pertama, ada upaya yang dapat dilakukan adalah upaya menjadikan masyarakat tangguh bencana. Masyarakat yang tangguh bencana ialah masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak melalui adaptasi. Lalu, program Desa Tangguh Tanggap Bencana dikhususkan untuk desa yang berpotensi mengalami bencana longsor. Tujuan pembentukan Desa Tangguh Tanggap Bencana untuk menyiapkan masyarakat yang lebih siap menghadapi bencana. Jadi, kesimpulannya adalah mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara dilakukan secara struktural maupun non-struktural. Mitigasi struktural dilakukan dengan penyusunan database daerah potensi bahaya dan pemasangan early warning system. Mitigasi non-struktural dilakukan dengan pemberian informasi, sosialisasi, serta pelatihan dan simulasi bencana. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas mitigasi bencana adalah dengan pembentukan masyarakat tangguh serta desa tangguh bencana. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.